Langit mendung menaungi halaman Polsek Kecamatan Sumberjati siang itu. Angin semilir membawa bau tanah basah sisa hujan pagi, namun suasana di kantor polisi itu terasa panas dan mencekam. Seorang gadis SMA berambut panjang, mengenakan seragam putih abu-abu yang sudah agak kusut, melangkah masuk dengan tatapan tajam. Namanya Anissa Rahmawati, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Sumberjati. Di tangannya, dia membawa sebuah map plastik berisi surat-surat motor milik almarhum ayahnya yang semalam disita oleh oknum polisi saat razia di jalan raya. Motor itu sebenarnya lengkap surat-suratnya, tapi entah mengapa tetap dibawa ke polsek. Anissa tahu, ini bukan perkara administrasi. Ini soal uang tebusan yang sering dibicarakan warga. Kamu anak yang motornya kena tilang semalam ya? Sapa seorang pria berbadan besar berseragam coklat, dengan lencana nama Bribka Dwi Nugroho di dadanya. Iya, Pak. Saya mau ambil motor saya. Ini BPKB, STNK, dan SIM saya bawa semua, jawab Anissa dengan sopan namun tegas, menyerahkan map plastik itu. Bribka Dwi membuka map itu sambil bersiul kecil, lalu menatap Anissa dengan senyum miring. Kamu kira gampang, Dek? Motor kamu kena pasal pelanggaran, nggak bisa cuma bawa surat doang terus keluarin motor. Ada biaya administrasi tambahan. Anissa mengerutkan kening. Maksud Bapak biaya tambahan apa? Bukannya surat saya lengkap? Bribka Dwi mencondongkan tubuh, suaranya dipelankan tapi tajam. Begini, Dek. Kalau mau cepat, ya urus di sini aja. Nggak usah repot-repot ke pengadilan. Tapi ya, ada uang rokok 5 juta buat kelarin urusan ini. Anissa tercekat. 5 juta rupiah? Uang sebesar itu jelas tak mungkin dia miliki. Ibunya hanya seorang penjual gorengan di pasar, dan Anissa sendiri masih berjuang untuk bisa lulus SMA dengan segala keterbatasan. Matanya langsung memanas, bukan karena takut, tapi marah. Maaf, Pak. Saya cuma mau ambil motor saya. Itu hak saya. Semua suratnya lengkap. Kenapa Bapak malah minta uang segala? Nada suara Anissa mulai meninggi, Bribka Dwi menggebrak meja. Jangan ngajarin saya hukum. Kalau kamu nggak suka, urus aja di pengadilan, tapi motormu bisa nunggu 2 bulan lagi di sini. Mau? Suasana di ruang SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, itu mendadak sunyi. Beberapa anggota polisi lain melirik, namun tak satu pun berani bicara. Warga yang sedang mengurus SIM dan SKCK hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Anissa mengepalkan tangannya, menahan gemetar. Namun tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya meledak. Dia ingat pesan almarhum ayahnya, seorang pensiunan TNI yang selalu mengajarkan untuk tidak pernah tunduk pada ketidakadilan. Baik, Pak. Kalau memang Bapak mau main kasar, saya juga bisa, ucap Anissa lirih, namun penuh ancaman. Bribka Dwi tertawa kecil, mengira Anissa hanya menggertak. Tapi dia tak tahu, gadis ini memiliki dasar bela diri yang sudah ditempa sejak kecil oleh ayahnya. Saat Dwi mendekat dengan sikap meremehkan, tangan kanannya bahkan sudah siap meraih keras seragam Anissa, tapi sebelum tangannya menyentuh, Anissa bergerak secepat kilat. Dengan gerakan presisi, ia menepis tangan Bribka Dwi dan menghajar ulu hatinya dengan siku kiri. Bribka Dwi terkejut, tubuhnya mundur terhuyung. Belum sempat ia menguasai diri, Anissa melompat dan memberikan tendangan lurus ke arah dada, membuat pria itu terjatuh membentur kursi. Semua yang ada di ruangan itu membisu, mata mereka membelalak tak percaya. Seorang gadis SMA berhasil melumpuhkan seorang polisi besar hanya dalam hitungan detik. Aku datang baik-baik, Pak. Tapi kalau Bapak memaksa dengan cara kotor, saya juga tahu caranya membela diri, ujar Anissa dengan napas teratur. Bribka Dwi terbaring dengan wajah merah padam, antara malu dan marah. Namun dia tak mampu bangkit cepat karena sesak di dadanya. Beberapa anggota polisi lain mendekat, tapi mereka ragu untuk ikut campur. Anissa menatap mereka satu persatu, membuat nyali mereka ciut. Sekarang, kembalikan motor saya. Atau saya viralkan kejadian ini ke media, ancam Anissa. Ketegangan di kantor polsek itu memuncak. Tapi ini baru permulaan. Suasana di kantor polsek Sumberjati benar-benar membara. Bribka Dwi Nugroho masih terkapar di lantai, memegangi dadanya yang nyeri akibat tendangan Anissa. Beberapa anggota polisi lain hanya terdiam, tak menyangka seorang gadis SMA bisa seberani itu. Namun di sudut ruangan, Ibtu Sugeng, Kanit Reskrim yang dikenal licik dan bengis, memperhatikan situasi dengan wajah dingin. Sugeng melangkah maju dengan langkah pelan namun penuh tekanan. Kamu pikir ini tempat apa, Dik? Tempat latihan karate? Ini institusi negara. Kamu sudah berani melawan petugas yang sedang bertugas. Tahu akibatnya?
Suaranya datar, tapi matanya mengintimidasi. Anissa menegakkan tubuh, wajahnya tetap tegas meski dia sadar situasinya kian berbahaya. Saya datang untuk menuntut hak saya, Pak. Bukan untuk diperas. Kalau bapak-bapak mau main kasar, silakan. Tapi saya tidak akan diam. Sugeng tersenyum miring. Dia memberi isyarat kecil kepada dua anak buahnya, Bribtu Yogi dan Bribda Roni, untuk mendekat. Keduanya melangkah, mengapit Anissa dari kiri dan kanan. Salah satu dari mereka berbisik pelan, "Gak usah sok jagoan, Dek. Ini udah wilayah kami." Dengan gerakan cepat, Roni mencoba memegang lengan Anissa, tapi gadis itu sudah bersiap. Dia meliuk menghindar dan dengan cekatan memiting pergelangan tangan Roni, memelintirnya hingga pria itu meringis kesakitan. Yogi yang terkejut langsung meraih pundak Anissa dari belakang, tapi Anissa memutar tubuh, mengunci tangan Yogi dan menghantamkan lutut ke perutnya. Bribtu Yogi jatuh berlutut, kehilangan napas. Roni terkapar memegangi pergelangan tangannya. Sugeng mendesis, matanya merah. Dia sadar, gadis ini bukan sekedar siswi SMA biasa. "Kalian mundur semua," bentak Sugeng dengan suara menggelegar. Ruangan itu mendadak sunyi, Sugeng kini menatap Anissa lebih serius. "Kamu siapa, Dek? Anak siapa? Jangan sampai saya buka data kamu sampai ke akar-akarnya." Anissa menghela napas, lalu berkata dengan mantap, "Nama saya Anissa Rahmawati, putri dari almarhum Sertu Rahmat, mantan anggota TNI. Saya belajar bela diri bukan untuk sok jagoan, Pak. Tapi untuk melawan ketidakadilan seperti ini." Nama itu membuat Sugeng sedikit terpaku. Sertu Rahmat bukan nama asing. Dulu almarhum dikenal sebagai prajurit tangguh dan disegani. Tapi Sugeng, yang penuh dendam pada TNI, malah semakin murka. "Bagus. Kalau begitu, kamu pasti ngerti hukum. Dan kamu juga tahu, CCTV di ruangan ini dipegang penuh oleh kami. Mau saya putar balik fakta, bilang kamu menyerang petugas? Mau saya jebloskan kamu ke penjara atas tuduhan penganiayaan?" Sugeng tersenyum sinis. Anissa diam, namun dia merogoh ponselnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Silakan, Pak. Tapi saya sudah live dari tadi. Semua kejadian ini sudah ditonton ribuan orang di luar sana." Sugeng dan seluruh orang di ruangan itu terkejut. Wajah-wajah pucat mulai bermunculan. Sugeng melangkah cepat, mencoba merebut ponsel Anissa, tapi gadis itu bergerak gesit, mundur 2 langkah dan berkata keras, "1 langkah lagi, Pak, dan live ini akan saya arahkan langsung ke media nasional. Saya bukan takut ancaman Bapak." Bribka Dwi yang baru bisa duduk menyandarkan diri di meja, mengumpat pelan. Sugeng mengepalkan tangan, namun dia tahu langkah Anissa benar-benar berbahaya bagi reputasi institusi mereka. Detik itu, suasana berubah. Oknum-oknum polisi yang tadinya arogan mulai melirik ke arah Sugeng, seolah bertanya, apakah permainan ini sudah kalah? Namun Sugeng tak secepat itu menyerah. Dia memainkan strategi kotor terakhir. "Baik, Dik. Kalau memang kamu mau main cara hukum, kita selesaikan sesuai prosedur. Tapi motormu tetap ditahan. Tunggu panggilan pengadilan, 2 bulan lagi baru keluar," kata Sugeng dengan licik. Anissa menghela napas panjang. Dia tahu ini taktik mengulur waktu. Tapi dia sudah siap. "Baik, Pak. Saya akan pastikan video ini menyebar sebelum 2 bulan itu habis. Dan saya janji, saya akan kembali ke sini dengan orang-orang yang Bapak tak akan berani hadapi." Sugeng tersenyum masam, namun matanya waspada. Anissa berbalik, berjalan meninggalkan ruangan dengan tenang. Namun suasana di polsek itu kini berubah total. Mereka sadar, permainan mereka tak semudah dulu, tapi Sugeng tak akan tinggal diam. Dia mulai merancang rencana balasan. Setelah keluar dari kantor Polsek Sumberjati, Anissa berjalan dengan langkah mantap menuju parkiran depan. Hatinya masih berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarahnya belum tuntas. Dia tahu pertarungan ini belum selesai. Di kejauhan, dari balik jendela Polsek, Ibtu Sugeng mengamati langkah Anissa dengan mata tajam. Dia lalu memberi isyarat halus kepada 2 orang anak buahnya, Bribtu Heri dan Bribka Anton, agar mengikuti Anissa diam-diam. Jangan biarkan dia sampai rumah. Bikin dia kapok. Tapi jangan bikin gaduh. "Paham?" bisik Sugeng dengan suara menekan. "Siap, Pak," jawab Heri dan Anton serempak. Mereka berdua segera menyusul Anissa yang berjalan santai di trotoar menuju arah pasar. Namun Anissa, yang sejak awal sadar dirinya diikuti, justru mempercepat langkah ke sebuah gang kecil yang tembus ke area ruko-ruko kosong di belakang pasar. Cepat, dia masuk gang,
seru Anton. Mereka berlari kecil, namun saat masuk ke gang sempit itu, suasana tiba-tiba sunyi. Anissa menghilang. Harry mengedarkan pandangan, kemana dia? Jangan-jangan dia sudah lari. Tiba-tiba, suara Anissa terdengar dari belakang mereka. Nyari saya, Mas? Mereka berbalik, dan sebelum sempat bereaksi, Anissa sudah melayangkan pukulan telak ke rahang Anton, membuat pria itu terhuyung menabrak dinding. Harry yang terkejut berusaha menarik borgol dari pinggangnya, namun Anissa lebih cepat. Ia menendang pergelangan tangan Harry, membuat borgol itu terjatuh, lalu menghantamkan lutut ke perut Harry hingga pria itu terjatuh meringkuk. Anissa membungkuk, meraih borgol, dan dalam sekejap kedua polisi itu sudah terborgol ke tiang besi yang menempel di dinding gang. Dengar ya, Mas. Saya memang pakai seragam SMA, tapi saya bukan anak SMA biasa. Saya ini calon anggota Resimen Intelijen Muda TNI yang sedang magang. Dan kalian baru saja menantang orang yang salah, ucap Anissa dingin. Harry dan Anton terbelalak. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Anissa mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan fitur perekam video, dan mendekat ke wajah mereka. Kalian mau saya buka semua nama-nama atasan kalian yang biasa main kotor di polsek ini? Atau kalian mau saya kasih kesempatan terakhir buat perbaiki keadaan? Kami cuma ikut perintah, Mbak. Tolong, jangan disebar, kata Anton tergagap. Anissa tersenyum tipis. Baik. Kalau begitu, saya kasih pilihan. Kalian kembali ke kantor, katakan ke Ibtu Sugeng kalau saya tidak sendirian. Kalau bapak kalian masih mau main kotor, saya pastikan nama-nama mereka nongol di media nasional. 1 minggu. Kalau motorku nggak kembali, jangan salahkan kalau institusi kalian jadi sorotan. Setelah memberikan ultimatum, Anissa melepaskan borgol dari tiang, namun menyuruh mereka tetap memborgol diri masing-masing saat kembali ke polsek agar mereka mendapat pelajaran. Sementara itu, di kantor polsek, Sugeng yang menerima laporan bahwa 2 anak buahnya kembali dalam keadaan diborgol, langsung murka. Sialan. Siapa sebenarnya gadis itu? Namun sebelum ia sempat meluapkan amarah, seorang pria berpakaian sipil dengan lencana Mabes TNI terselip di saku datang menghampiri. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Selamat siang, Pak Sugeng. Saya Ledda Arif dari Intel TNI. Ada laporan bahwa polsek ini melakukan praktik pungli kepada warga, termasuk kepada salah satu anak didik kami yang sedang dalam program magang. Kami diutus langsung untuk mengawasi. Sugeng tercekat. Wajahnya pucat pasi. Dia menyadari ini bukan lagi permainan di level bawah. Ternyata, Anissa memang bukan gadis biasa. Besok, saya minta motor Anissa kembali dalam kondisi utuh ke rumahnya. Kalau tidak, saya sendiri yang akan bawa kasus ini ke Danpusintel dan awak media. Mengerti, Pak? Ucap Ledda Arif dengan nada datar namun dingin. Sugeng hanya bisa mengangguk lemas. Permainan liciknya kini berbalik menampar dirinya sendiri. Pagi itu, suasana di depan rumah Anissa Rahmawati di kawasan Sumberjati tak seperti biasanya. Beberapa tetangga berdiri di depan pagar, membicarakan kabar yang beredar sejak semalam, tentang seorang gadis SMA yang melawan oknum polisi hingga viral di media sosial. Anissa, yang sedang menyapu halaman, melihat sebuah truk bak terbuka memasuki gang sempit rumahnya. Di belakangnya, ada mobil patroli Polsek Sumberjati, diikuti beberapa anggota polisi berseragam resmi. Di atas truk, tampak motor Anissa yang sudah bersih mengkilap, diikat dengan tali pengaman. Namun di balik gesture penyerahan motor itu, Ibtu Sugeng menyimpan niat busuk. Dia ingin menjebak Anissa dengan tuduhan baru. Sugeng turun dari mobil dengan senyum penuh rekayasa. Selamat pagi, Dik Anissa. Sesuai arahan atasan, motor kami antar langsung sebagai bentuk itikat baik. Kami harap setelah ini, tidak ada lagi kesalahpahaman. Anissa membalas dengan senyum tipis, sudah menyadari Sugeng tak akan menyerah semudah itu. Dia sudah mendengar dari kawannya di TNI bahwa Sugeng masih berusaha membersihkan nama dengan cara licik. Benar saja, setelah serah terima motor dilakukan, Sugeng memberi isyarat kepada seorang anak buahnya yang menyamar sebagai warga sipil. Pria itu diam-diam merekam dengan ponsel, lalu melemparkan kantong plastik hitam berisi obat-obatan terlarang ke dekat pagar rumah Anissa. Anissa! Apa itu? Obat terlarang? Sugeng pura-pura terkejut, lalu berkata lantang agar tetangga mendengar. Wah, jangan-jangan selama ini kamu ini terlibat jaringan narkoba ya? Kita periksa dulu ya, Dek. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Sugeng merasa kemenangannya di depan mata. Namun sebelum ia mendekat untuk mengamankan barang bukti, hasil rekayasanya, suara nyaring membelah udara. Semua berhenti. Tangan di atas kepala. Dari ujung gang,
muncul 2 unit mobil hitam dengan lampu strobo biru. Keluar dari dalamnya, sekelompok pria berbaju preman dengan rompi taktis bertuliskan Denintel TNI. Letda Arif turun dari mobil dengan ekspresi datar, diikuti beberapa anggota bersenjata lengkap. Sugeng, masih saja main trik kotor. Jangan kira kami tidak tahu kantong plastik itu dilempar oleh anak buahmu sendiri. Kamera kami sudah merekam dari 3 sudut berbeda. Sugeng membeku di tempat. Keringat dingin membanjiri leher belakangnya. Warga sekitar yang semula bingung kini semakin berkerumun, merekam dengan ponsel mereka. Letda Arif melanjutkan, mulai detik ini, kamu dan anak buahmu kami amankan atas dugaan rekayasa kasus, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pencemaran nama baik institusi. Kamu boleh kasih alasan apapun nanti di depan Puspom TNI. Tanpa memberi Sugeng kesempatan bicara, Letda Arif memberi aba-aba, dan Sugeng bersama 2 anak buahnya langsung diborgol di tempat. Warga bersorak, memuji keberanian Anissa yang berhasil melawan ketidakadilan. Anissa mendekat ke Letda Arif, terima kasih, Pak. Tapi ini belum selesai. Masih banyak di luar sana yang seperti Sugeng. Saya akan terus belajar, sampai saya bisa berdiri di barisan yang benar. Letda Arif menepuk pundak Anissa. Kamu sudah jauh lebih siap daripada banyak orang di institusi kami. Jangan pernah berhenti. Motor Anissa akhirnya dikembalikan resmi, tanpa uang tebusan, tanpa surat tilang, dan tanpa intimidasi lagi. Nama Anissa Rahmawati viral sebagai simbol keberanian melawan oknum aparat nakal, dan tindakannya menjadi pembicaraan hingga tingkat pusat. Seminggu setelah kejadian dramatis di depan rumahnya, Anissa menerima panggilan resmi dari Mabes TNI. Surat undangan itu tertulis langsung atas nama Panglima TNI, dengan catatan khusus, undangan khusus penghargaan keberanian sipil melawan oknum aparat. Anissa yang ditemani ibunya berangkat ke Jakarta, diantar langsung oleh tim Denintel TNI. Suasana di Mabes TNI siang itu penuh dengan wartawan dari berbagai media nasional. Nama Anissa Rahmawati telah menjadi simbol perlawanan sipil yang bersih, berani, dan elegan melawan praktek-praktek kotor di institusi penegak hukum. Di Aula Besar Mabes TNI, Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Prasetya, berdiri di podium dengan wajah tegas namun penuh kebanggaan. Hari ini, kita menyaksikan keberanian seorang gadis muda yang telah membuktikan bahwa melawan ketidakadilan bukan soal kekuatan fisik, tapi soal prinsip dan integritas. Anissa dipanggil maju. Tepuk tangan bergemuruh dari seluruh ruangan. Dengan tangan gemetar, Anissa menerima piagam penghargaan keberanian sipil, bersama medali khusus yang disematkan langsung oleh Panglima TNI. Anissa, negara ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu, ujar Panglima, tapi itu belum selesai. Setelah prosesi, Letda Arif mendekati Anissa dengan membawa sepucuk surat. Anissa, ini titipan dari Kepala BIN. Setelah melihat keberanianmu, kamu ditawari untuk bergabung dengan program intelijen muda nasional. Beasiswanya penuh. Semua biaya pendidikan ditanggung sampai jenjang apapun yang kamu mau. Anissa tercekat. Ini adalah cita-cita ayahnya yang dulu ia pikir hanya akan menjadi angan-angan. Tapi Pak, saya masih SMA, belum lulus, jawab Anissa ragu. Letda Arif tersenyum, justru karena itulah kami mau membimbing dari awal. Kamu tidak akan ditempa hanya sebagai petarung, tapi sebagai pemikir, analis, dan pelindung negara dari balik layar. Apa kamu siap? Anissa menatap ibunya yang matanya sudah berkaca-kaca. Lalu dia menatap ke depan, penuh keyakinan. Saya siap, Pak. EPILOG nama Anissa Rahmawati menjadi viral di seluruh penjuru negeri. Dia diundang ke berbagai forum anti korupsi, menjadi narasumber di seminar-seminar hukum, dan dijuluki gadis besi dari Sumberjati oleh media. Sementara itu, kasus Ibtu Sugeng dan kroninya bergulir ke pengadilan militer dan kepolisian. Mereka dijatuhi hukuman berat atas rekayasa kasus dan pemerasan. Anissa, dengan seragam SMA-nya yang sederhana, telah mengguncang sistem. Bukan dengan amarah semata, tapi dengan keberanian, kecerdasan, dan kejujuran, dan ini baru awal dari perjalanan panjangnya menuju medan perjuangan yang lebih besar.